Pastinya teman-teman juga bisa ngerasain sih gimana sih kalau kita posisinya nyari kerja terus diantar nih sama orang tua. Itu kan kita sebagai rekrutmen juga rasa tersentuh. Pertanyaan selanjutnya, selama ini ada nggak sih proses rekrutmen yang memorable? Ada nggak ya? Pastinya ada ya teman-teman. Yang pasti ada proses rekrutmen itu yang bikin kesel, terus bikin marah, juga ada yang bikin terharu juga. Yang pertama mungkin ke pengalaman yang mengesalkan, menjengkelkan, bikin aku marah, bikin aku emosi, dan juga maumu apa sih gitu pastinya. Itu ada suatu momen ketika biasanya kalau kita mau rekrut karyawan itu kan udah dipersiapkan nih, mulai dari jadwal, kemudian kita udah mempersiapkan diri segala macam, kita udah dandan cantik, kita udah prepare semuanya. Gak datang cuy. Itu kenapa tuh nggak datang? Pastinya juga bikin marah, bikin kesel, kecewa. Tapi mau gimana lagi, ya udah. Mungkin dia nggak bisa nyampein alasannya ke kita, itu aja. Terus untuk pengalaman memorable yang bikin cukup terharu. Jadi waktu itu ada kandidat yang datang, biasanya kan diantar nih sama pacar atau mungkin sama temen, bisa juga naik Grab gitu-gitu. Itu pada waktu itu ada salah satu kandidat yang diantar oleh ibunya. Pastinya teman-teman juga bisa ngerasain sih gimana sih kalau kita posisinya nyari kerja terus diantar nih sama orang tua. Kan kita sebagai rekrutmen juga merasa tersentuh gitu. Itu sih kira-kira ya sedikit pengalaman terkait dengan rekrutmen yang memorable. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara jawab pertanyaan kenapa perusahaan kami harus rekrut kamu? Jadi ketika aku ditanya, kenapa sih perusahaan kami harus merekrut kamu? Aku akan menjawab, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab, selama berkuliah saya telah mempelajari beberapa ilmu, termasuk bagaimana cara kita memahami manusia, satu dengan yang lainnya, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, kemudian cara kita untuk mengontrol emosi. Nah, dengan bekal saya itu nantinya akan dapat bermanfaat dan juga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di sini, yaitu sebagai HR. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk menjadi HR nih, jangan khawatir, di sini nggak cuma psikologi aja yang bisa masuk, tapi juga berpotensi dan berkesempatan menjadi peluang untuk jurusan-jurusan lainnya. Mungkin buat starting point-nya, teman-teman bisa mengikuti berbagai bootcamp terkait dengan HR, kemudian teman-teman bisa juga belajar di berbagai platform seperti LinkedIn, TikTok, dan yang pasti video ini. Oke, mungkin cukup itu dulu ya teman-teman. Sekian tips and trick untuk menjadi HR di perusahaan manufaktur. See you di video berikutnya. Bye-bye!